Halo, apa kabar? Selamat datang di VOA Insight. Saya Vina Muftari dari VOA di Washington DC dan saya akan mengajak Anda untuk melihat behind the scene VOA di Washington DC, mengenal lebih dekat sosok-sosok di balik layar VOA dan mengetahui proses produksinya. Nah, pemirsa, VOA menghadirkan beragam konten informasi, termasuk news dan juga feature. Nah, sekarang saya sudah bersama teman-teman dari news, ada Patsy Widakuswara, senior TV producer, apa kabar? Baik, halo pemirsa, apa kabar? Dan juga ada Yoni Puspadi, international broadcaster dari radio. Apa kabar? Baik Vina, pemirsa apa kabar? Terima kasih dan saya ke Yoni dulu. Program-program news apa saja sih yang ditawarkan oleh tim Radio News? Ya, jadi untuk radio, untuk program-program berita, ini pada intinya ada 3 program, yaitu di Headline News yang disiarkan mulai jam 12 malam di Indonesia sampai dengan jam 4 pagi. Ini disiarkan selama 5 menit tiap jam. Kemudian setelah jam 8 pagi sampai dengan sore ini berlangsung setiap setengah jam sekali. Ini program hanya isinya berita selama 5 menit. Kemudian ada siaran pagi yang durasinya berlangsung selama 2,5 jam. Program pagi ini merupakan program yang isinya sangat lengkap, jadi mulai dari berita, kemudian berita ekonomi, kemudian juga sport atau olahraga, kemudian juga ada feature-feature, berita-berita yang sifatnya ringan, kemudian juga ada program yang bersifat hiburan seperti info musik dan film. Nah, selain itu kita juga punya program yang ketiga, yaitu program siaran petang. Siaran petang ini berlangsung selama 1 jam. Jadi formatnya juga ada berita, kemudian ada laporan olahraga, laporan ekonomi, kemudian juga liputan Indonesia dan laporan internasional serta info film. Oke, baik. Jadi radio ada headline news, breakfast show, dan evening show yang punya channel khusus untuk siarannya lewat satelit. Nah, lalu gimana dengan TV? Karena TV kan tidak punya saluran atau channel khusus di Indonesia. Lalu gimana supaya newsnya bisa sampai ke pemirsa di Indonesia? Ya, intinya kita bekerja sama dengan afiliasi, yaitu televisi di Indonesia, televisi nasional maupun televisi lokal. Biasanya para produser berita dan juga reporter berita di VOA membuat berita dan kemudian mengirimkannya melalui satelit atau melalui FTP VOA Direct yang biasanya sudah bisa diakses oleh para afiliasi kami. Nah, intinya program news ini ada yang reguler, ada yang ad hoc. Yang reguler tentunya masuk ke program-program yang sudah biasa, misalnya di TV One atau di Metro TV. Sementara yang ad hoc ini kalau ada berita-berita besar seperti pemilu misalnya. Nah, disitulah giliran kita benar-benar bisa berjibaku, mati-matian melaporkan berbagai perkembangan terakhir di Amerika Serikat melalui para stasiun televisi afiliasi kami. Dan khusus untuk editorial ini juga penting karena kelebihan kami, saya pikir, berada di Washington DC selaku wartawan dengan perspektif Indonesia. Jadi meskipun beritanya lebih banyak berita Amerika Serikat dan berita internasional, namun perspektif kami tetap perspektif wartawan Indonesia yang tahu mengenai selera dan juga sudut pandang pemirsa Indonesia, mana berita yang relevan, dan juga bisa membandingkan dengan kondisi di tanah air. Baik, terima kasih Patsy, terima kasih juga Yoni. Nanti kita akan sharing dengan teman-teman dari feature, tapi sekarang kita lihat dulu, kita akan melihat dapurnya VOA nih bersama reporter Irfan Ihsan. Silakan Irfan. Terima kasih Vina. Saat ini saya sedang berada di sebuah lorong nih di gedung VOA yang isinya kiri kanan adalah studio siaran untuk radio. Nah, sekarang kita akan temuin ini dia kebetulan. Ini teman-teman kita dari Indonesian Service yang lagi siaran juga untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, untuk pendengar VOA di Indonesia. Yuk kita masuk yuk. Nah, sekarang kita udah ada di dalam studio. Ini dia nih. Ini ada Dania di sini sebagai produsernya. Ini Dania, dan di sana ada Joe. Ini operatornya, Joe. Dan penyiarnya ada di sana Dewi dan Ronan. Jadi kita lihat di sini Dewi dan Ronan lagi siaran di sana, lagi serius banget menyampaikan sesuatu yang menarik pastinya untuk pendengar VOA di Indonesia. Dan di sini Dania juga mengatur traffic dari siaran mereka berdua dan dibantu oleh Joe sebagai engineer di sini. Mumpung lagi nggak ngomong, lagi lagu sekarang. Halo Ronan, halo Dewi. Waduh, baik nih lagi break kan? Lagi break. Sapa dulu dong, halo semua yang ada di sana. Halo pemirsa, apa kabar?
Nah, ini tadi ngomongnya seru banget, lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin kisah sukses orang Indonesia yang merantau di Amerika. Ada yang berbisnis tempe, ada yang berbisnis batik, terus ada apa lagi ya? Dan juga ada yang jual kuburan, Van, jauh-jauh dari Indonesia. Jual kuburan? Beneran, tapi sukses. Jual kuburan untuk orang Indonesia dan Amerika juga yang ada di sini. Wah, luar biasa banget ya. Jadi dari mulai yang bisnis tempe sampai yang bisnis apa tadi kuburan, tapi yang direktur perusahaan itu juga ada juga ya? Oh iya, ada pastinya. Ada yang jadi engineer, malahan punya perusahaan komputer terbesar, Marvel. Tuh, namanya Bapak Sehat Sutarja. Dia ada di sini. Ada juga, dan ini diangkat kisah suksesnya oleh VOA untuk pendengar Indonesia di Indonesia ya. Oke, kalau gitu terima kasih Ronan dan juga Dewi. Nah, tadi udah dengerin kan, dengan mendengarkan siaran VOA di radio-radio di Indonesia, bukan hanya bisa menambah pengetahuan kita, berita-berita ya pastinya ya, berita-berita, kemudian juga kita bisa mengetahui kisah-kisah para perantau Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika, dan juga bisa belajar bahasa Inggris. Komplit banget dong kalau gitu ya. Ya udah kalau gitu, maaf nih, saya ganggu tadi ya. Dan kita nggak bisa ganggu lama-lama nih. Mereka harus on air lagi kan sekarang tuh. Di sana juga Dania udah ngasih kode. Udah udah mau on air lagi. Oke, siap kalau gitu Dania. Oke, terima kasih. Oke, Man, thank you banget. Oke, selamat siaran lagi. Sukses ya. Ya, terima kasih rekan Irfan Ihsan. Pemirsa, seperti itulah kira-kira suasana produksi program Radio VOA di Washington DC. Nah, sekarang saya sudah bersama teman-teman dari TV Feature. Ada Nadia Majid selaku Senior TV Producer yang juga mengurusi special events. Welcome to VOA Insight. Thank you, hello. Iya, dan juga ada TV Producer, ada Budianto. Apa kabar? Baik, baik. Iya, pemirsa, salah satu program unggulan VOA feature-nya adalah Dunia Kita yang sudah cukup lama dan cukup banyak, ada lebih dari 500 episode. Dan Ana ini 600 lebih dari malah. 600 malah ya. Dan Ana ini adalah produsernya. Ana, apa sih yang membedakan Dunia Kita dengan program-program feature sejenis lainnya di Indonesia? Ya, jadi Dunia Kita itu sebetulnya kalau nonton Dunia Kita itu ibarat kita membuka majalah. Jadi Dunia Kita itu adalah sebuah program yang isinya informatif sekali, macam-macam. Kita bisa nonton berbagai liputan tentang budaya, tentang pendidikan, tentang perempuan, teknologi, dan lain sebagainya. Dan ini mencakup berbagai negara di dunia, tapi paling banyak memang liputan tentang Amerika. Jadi uniknya Dunia Kita dibandingkan dengan program yang sejenis adalah pemirsa bisa agak-agak interaktif sama para pembawa acara di Washington DC. Mereka bisa bertanya tentang berbagai macam isu yang terkait dengan apa yang ada di Indonesia, itu paralelnya apa di Amerika. Iya, terima kasih Ana. Nah, tadi Ana menyinggung soal liputan. Kami jadi ingin tahu nih ya, liputan-liputan apa saja sih yang spesial yang diliput oleh VOA? Apalagi 2012 adalah election year ya. Gimana Nadia Majid? Ya, jadi Vin, saya memang menangani special event. Sebenarnya ini bukan title yang formal ya ataupun resmi, tetapi memang saya ditugaskan oleh Pak Norman Goodman yang sedang berada di antara Anda, itu untuk menangani dan mengkoordinasi peliputan kejadian-kejadian yang kalau tidak bersifat tahunan, bersifat breaking news yang cukup besar. Kematian Whitney Houston ataukah pemilu tahun ini. Jadi saya memang menangani dan berusaha mengakomodasi permintaan-permintaan dari afiliasi TV di Indonesia untuk sebuah peliputan khusus terhadap sebuah kejadian besar ataupun event yang tahunan, begitu. Iya, baik, terima kasih Nadia Majid untuk penjelasannya, juga terima kasih Ane. Dan pemirsa tetap di VOA Insight. Setelah ini kita masih akan kedatangan teman dari radio yang juga akan sharing seputar program-program radio VOA Indonesia. Ya pemirsa, VOA Insight, seperti itulah kira-kira contoh liputan feature yang kami produksi. Dan sekarang bersama saya sudah ada rekan Ian Umar. Ian Umar ini adalah international broadcaster yang juga jurnalis dan kerap melakukan beragam liputan khusus di Amerika. Ya, selamat datang Ian. Selamat datang dan terima kasih Vina dan juga apa kabar pemirsa Insight. Iya, dan tadi kita sudah dengar kalau radio memiliki siaran headline news, evening show, breakfast show di satellite ya, dan juga live streaming. Tapi apakah radio juga memiliki atau melakukan pendekatan khusus kepada afiliasi, Ian? Ya benar sekali Vina, karena memang radio kita juga mempunyai strategi yaitu affiliate based, dan saya bisa simpulkan di sini bahwa radio mempunyai 28 program totalnya, yaitu 7 program yang dikatakan cukup panjang dan 21 program yang singkat sifatnya, dan itu mencakup 8,1 jam
program setiap harinya kita menyiarkan. Dan untuk affiliate base ini, untuk kategori hard news atau current news, kita berafiliasi dengan radio-radio seperti Sindo Radio di Indonesia dan juga KBR 68H yang kita ketahui mereka adalah spesifikasi untuk news, dan juga dengan seperti Women's Radio, dan kita juga untuk feature kita juga meliput dengan Green Radio dan juga dengan beberapa afiliasi-afiliasi lainnya gitu, Vina. Ya, terima kasih Yan Umar untuk penjelasannya. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan dalam VOA Insight kali ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda ingin menyaksikan program-program siaran kami, Anda bisa melihatnya lewat www.voaindonesia.com. Saya Vina Muptari dan Yan Umar serta rekan-rekan dari VOA Insight pamit dulu. Sampai jumpa.